Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai multiple intelligence. Tahukah kamu, salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kecerdasan. Manusia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kecerdasan ini, manusia bisa menguasai dunia dan melangsungkan peradaban. Kecerdasan yang dimiliki manusia terdapat 9 macam yang memang tidak semua ada dalam dirinya. Kecerdasan ini disebut dengan multiple intelligence, bermakna kecerdasan ganda. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi pada tahun 1983. Gardner dengan cerdas memberi label multiple, jamak atau majemuk pada luasnya makna kecerdasan. Dia menggunakan istilah multiple sehingga memungkinkan ranah kecerdasan tersebut terus berkembang, dan terbukti bahwa ranah kecerdasan ini yang ditemukan Gardner terus berkembang mulai dari 6 kecerdasan dan sekarang menjadi 9. Secara bahasa, multiple intelligence diartikan kecerdasan majemuk. Ada juga yang mengartikan kecerdasan beragam. Multiple intelligence atau yang dikenal juga dengan kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada di nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangan pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi, dan menyusun kata-kata mutiara. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola-pola angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Peserta didik dengan tipe ini cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Yang ketiga yaitu kecerdasan musikal. Memuat kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal nada dan irama. Peserta didik jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama, baik yang dilakukannya sendiri dan peka terhadap musik. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik fisik. Memuat kemampuan untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Peserta didik jenis ini unggul pada salah satu cabang olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Menunjukkan kemampuan untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Cenderung mampu mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh yaitu kecerdasan visual spasial. Memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang.
Peserta didik ini memiliki kemampuan, misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti yang dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Peserta didik semacam ini cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensialis, menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk manusia. Orang tersebut tidak hanya puas menerima keberadaannya, namun mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam tentang siapa dia, apa sesungguhnya tujuan hidupnya, apa hubungannya dengan sang pencipta, hubungannya dengan manusia dan masyarakatnya, dengan alam semesta ini, kemana hidupnya akan bermuara, dan sebagainya. 9 jenis kecerdasan ini, setiap orang hanya berpotensi menguasai atau bahkan memiliki 2 jenis kecerdasan. Orang jenius seperti Einstein atau Habibie sekalipun, ternyata mereka hanya memiliki 2 jenis kecerdasan, yakni kecerdasan matematis dan kecerdasan spasial. Jadi, secerdas apapun seseorang, pasti ia juga memiliki kelemahan intelijensi di bidang kecerdasan lainnya. Namun demikian, kecerdasan merupakan sehimpunan kemampuan dan keterampilan. Manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dengan belajar menggunakan kemampuannya secara penuh. Demikianlah pembahasan mengenai multiple intelligence. Sekian dan terima kasih.